Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan kesempatan untuk kembali dipertemukan dengan pembahasan tentang bulan yang paling mulia. Bulan yang selalu dirindukan oleh hati orang-orang beriman, yaitu bulan Ramadan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya, hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana kabar iman kita hari ini? Sudahkah hati kita benar-benar merindukan Ramadan? Ataukah Ramadan hanya menjadi rutinitas tahunan tanpa makna yang mendalam? Ramadan bukan sekadar bulan menahan lapar dan dahaga. Ramadan adalah madrasah kehidupan. Ramadan adalah bulan revolusi hati. Ramadan adalah kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita untuk menghapus dosa-dosa masa lalu dan memulai lembaran baru yang lebih bersih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa." QS Al-Baqarah 183. Tujuan Ramadan bukan sekadar lapar. Tujuannya adalah takwa. Tujuannya adalah perubahan. Tujuannya adalah kedekatan dengan Allah. Mari kita renungkan bersama 10 keutamaan besar bulan Ramadan yang sering kita dengar, tetapi belum tentu kita hayati sepenuhnya. 1. Amal dilipat gandakan. Saudaraku, salah satu keistimewaan terbesar Ramadan adalah dilipat gandakannya setiap amal kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan, dan khusus puasa Allah berfirman, "Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya." HR Bukhari dan Muslim. Bayangkan, sedekah kecil kita dinilai besar, salat sunnah kita bernilai istimewa, zikir yang sederhana berbuah pahala luar biasa. Ramadan seperti musim panen pahala. Orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan musim ini dengan sebaik-baiknya. 2. Bulan diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 185 bahwa Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan, artinya satu malam ibadah setara dengan lebih dari 83 tahun. Saudaraku, sudahkah kita akrab dengan Al-Quran? Ataukah Al-Quran hanya kita sentuh saat Ramadan tiba? Ramadan adalah waktu terbaik untuk memperbaiki hubungan kita dengan kitab suci. Bukan hanya membaca tetapi memahami dan mengamalkannya. 3. Setan-setan dibelenggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu." Ini menunjukkan betapa Allah memudahkan jalan kebaikan. Namun pertanyaannya, jika setan dibelenggu, mengapa kita masih bermaksiat? Jawabannya ada pada hawa nafsu kita. Ramadan mengajarkan kita bukan hanya melawan setan, tetapi juga mengendalikan diri sendiri. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ramadan adalah bulan harapan. Allah membuka pintu surga selebar-lebarnya, seakan-akan Allah memanggil, "Wahai hambaku, datanglah, mintalah, aku ampuni." Ini adalah bulan optimisme. Tidak ada alasan untuk putus asa. Ain bulan pengampunan dosa, Rasulullah bersabda, "Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." HR Bukhari dan Muslim. Saudaraku, berapa banyak dosa yang kita lakukan? Berapa banyak kesalahan yang mungkin tidak kita sadari? Ramadan adalah momen taubat total, taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang mengubah arah hidup. Adanya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu, malaikat turun membawa rahmat. Doa-doa diijabah. Ampunan dilimpahkan. Rasulullah mengajarkan kita untuk mencarinya di 10 malam terakhir, terutama malam-malam ganjil. Saudaraku,
Jangan sampai kita sibuk dengan persiapan lebaran tetapi lalai dari Lailatul Qadar. Doa-doa mustajab. Orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak tertolak terutama saat berbuka. Berapa banyak doa yang kita panjatkan? Apakah kita hanya meminta dunia atau juga meminta akhirat? Ramadan adalah waktu terbaik untuk mendoakan keluarga, orang tua, anak-anak, dan seluruh kaum muslimin. Bulan berbagi dan sedekah. Rasulullah adalah orang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi saat Ramadan. Memberi makan orang berbuka, pahalanya seperti orang yang berpuasa. Ramadan mengajarkan empati. Ramadan mengajarkan kepedulian. Ramadan mengajarkan bahwa harta hanyalah titipan. Bulan pendidikan takwa dan kesabaran. Puasa melatih kesabaran, menahan marah, menahan lisan, menahan pandangan. Ramadan bukan hanya menahan lapar, tetapi menahan diri dari dosa. Jika setelah Ramadan kita tetap sama, berarti kita belum benar-benar belajar ibadah-ibadah khusus yang penuh keutamaan. Salat tarawih, iktikaf tilawah intensif qiyamul lail, semua ini adalah fasilitas spiritual yang Allah berikan khusus di bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, barang siapa mendirikan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Saudaraku yang dirahmati Allah, Ramadan adalah hadiah. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk menemuinya lagi. Berapa banyak yang tahun lalu bersama kita, kini telah berada di alam kubur. Jika Allah masih mempertemukan kita dengan Ramadan, itu berarti Allah masih memberi kita kesempatan untuk berubah. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terbaik dalam hidup kita. Ramadan yang membuat kita lebih sabar. Ramadan yang membuat kita lebih lembut. Ramadan yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa bekas di hati kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang benar-benar mendapatkan ampunan, rahmat, dan pembebasan dari api neraka. Semoga kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Semoga puasa kita diterima, semoga dosa kita dihapuskan, dan semoga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan dalam keadaan iman yang lebih kuat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.